Berapa banyak mereka yang dapat hidayah. Pulang dia, masuk ke dalam rumah. Dia tadi di jalan dapat buku dari temannya, hadiah ulang tahun. Buku itu dia bawa pulang ke rumah. Ketika dia sedang berada di depan TV, dia hidupkan televisi. Yang dia tonton adalah acara NASA, Badan Antariksa Amerika, bercerita tentang ternyata bulan pernah terbelah. Bulan ada satu lembah yang kedalamannya sama. Setelah diteliti oleh NASA, ternyata bulan pernah terbelah. Allah ingin menunjukkan, begitu hadiah buku dari teman dibuka, tepat matanya melihat ayat. Rupanya hadiah yang diberikan adalah The Holy Quran. Dan terjemahan yang dia baca, Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Dia lihat acara di NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Buku yang dia baca, bulan pernah terbelah. Dari mana Muhammad buta huruf, tidak bisa tulis baca, bisa tahu? Padahal NASA baru menemukan bulan terbelah abad 20. Bagi kita yang beriman mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Islam akan ditunjukkan di Eropa. Maroko bermigran ke Eropa. Makanya orang Maroko sudah mengisi Portugis, Spanyol, diisi oleh orang-orang Maroko. Aljazair mengisi Prancis, Zainuddin Zaidan. Hebat di Paris, Prancis. Orang Maroko mengisi Spanyol dan Portugis. Orang Aljazair mengisi Paris, Prancis. India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Bahkan wali kota Inggris pun Muslim. Bagaimana dengan Jerman? Jerman diisi oleh Turki. Lebih 3 juta migran Turki sudah mengisi Jerman. Sedangkan mereka akan melihat kekuasaan, hebatnya ilmu pengetahuan. Mereka akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kan populasi manusia bertambah terus, Pak Ustaz. Orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Sedangkan orang bule, orang barat di Jerman tidak mau punya anak. Siapa yang mau punya anak akan dibiayai sampai S1, S2, S3, S-teler, S-endol. Mereka tidak mau punya anak. Karena bagi mereka punya anak itu hanya mubazir saja. Saya pernah ketemu dengan bule, kebetulan satu jemputan, saya ceramah, dia mengisi pelatihan. Saya tanya, where are you come from? Switzerland. Are you have children? No child. Why? No time for child. Tak ada waktu untuk anak, kata dia. Makanya mereka sukanya kumpul kerbau, kumpul kambing, kumpul sapi. Tak punya anak. Yang lebih parahnya lagi, mereka mengalami kejahatan seksual LGBT. LGBT, LGBT2, LGBT2. Mereka terkena penyakit virus HIV AIDS yang lebih mengerikan daripada corona. Bahaya luar biasa. Akhirnya punah karena penyakit ini. Maka disitulah Allah akan menunjukkan. Maka apa yang diteliti oleh Bernard Lewis dan yang diteliti oleh Samuel Huntington, semua itu memunculkan ketakutan-ketakutan. Islamophobia. Orang ketakutan. Dia akan katakan Islam itu nanti akan membunuh. Islam akan meluluh lantakkan. Islam akan meratakan. Tapi image Islam akan baik. Siapa yang memperbaiki itu? Salah satu di antara yang memperbaiki adalah alumni As-Salam rahmatan lil alamin. Orang As-Salam baik-baik. Di tempat lain kalau saya jalan semua menarik-narik. Ustaz, Ustaz. Di As-Salam semuanya tenang. Semuanya tenang. Saya heran, mana santri As-Salam? Rupanya semua sudah duduk di masjid. As-Salam damai, tentram. Oleh sebab itu poin yang pertama, bahwa alumni As-Salam mesti fasih berbahasa asing. Poin yang kedua, alumni As-Salam memperjuangkan Islam tidak dari satu sisi, satu pintu saja. Poin yang ketiga, alumni As-Salam membaca pikiran musuh dengan membaca-baca buku musuh. Baca Quran biasa. Melihat dari susunan Al-Quran yang amburadul ini menunjukkan Quran sudah sering dibaca. Di beberapa masjid saya lihat Qurannya rapi, nggak pernah dibuka. Tapi di As-Salam cobalah Quran. Santri-santri membaca Al-Quran. Bahkan tidak hanya Quran, peci pun ada. Luar biasa. Artinya apa? Dalam kepala mereka ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris.
tapi dalam kepala mereka juga ada tafsir, ulumul Quran, tajwid, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, muhadarah. Banyak pelajaran di pesantren ini. Nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, arud qawafi, sharaf, nahwu, muhadarah, pramuka. Makanya banyak yang cabut. Dulu saya. Adik-adik kawan-kawan baik-baik semua. Tadi kami sebelum masuk ke kota Solo ada asrama tentara. Tuh kata kawan saya berbisik, di sini dulu kami pernah cabut pulang dari sini gundul. Dulu anak-anak dulu bandel-bandel. Anak-anak sekarang nih baik-baik semua. Betul? Baik-baik semua. Kelihatan dari tatapan mata. Tertulis di keningnya, baik. Nah, di luar sana godaannya luar biasa. Di luar sana kalau nggak punya pacar, kalau nggak bonceng, kalau nggak nonton, kalau nggak weekend, kalau nggak ke mall, kamu nggak punya pacar? Enggak, bencong. Di pesantren semuanya terjaga, tidak melihat perempuan. Di mana perempuan diletakkan? Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Perempuan di atas. Sehingga yang perempuan pun tidak bisa melihat laki-laki. Yang dilihat cuman kepalanya aja, ubun-ubun aja. Tapi assalam masih syukur. Assalam masih syukur ada santri laki-laki, ada santriwan perempuan. Saya cuma mau ngetes, ini jamaah masih sadar atau udah error? Masih syukur di assalam santrinya ada santriwan, ada santriwati. Saya dulu sekolah di pesantren, santrinya 1.800, laki-laki semua. Pandang kanan laki-laki, kiri laki-laki, perempuan. Gak ada perempuan. Perempuan cuman ada hari Ahad sore, mudik. Nenek-nenek jenguk cucu. Kalian masih lumayan, jauh-jauh masih bisa ngelihat. Yang dari sini masih bisa ngelihat ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Sabar, semua ada saatnya. Sa'ah wa sa'ah. Yang penting belajar aja dulu. Mau ngeliat perempuan karena Muhammadun aja nggak hafal. Serius belajar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Habis itu sampai kelas 6. Tamat sanawiyah, tamat aliyah, tamat SMK, tamat SMA. Habis itu kalian kuliah. Mudah-mudahan ada yang dapat beasiswa dari Cambridge. Ada yang dapat beasiswa dari Sorbonne. Ada yang dapat beasiswa dari Madinah. Ada yang dapat beasiswa dari ANU. Nggak ada yang ngaminkan. ANU, Australia National University. Dapat beasiswa. Setelah itu nanti kalian selesai S1, lanjut S2, habis S2, lanjut S3. Tamat dari assalam umur 18. Lanjut S1 tambah 4 tahun umur 22. Lanjut S2 umur 24. Lanjut S3 2 tahun umur 26. Umur 26 pulang bawa titel PhD, Doctor of Philosophy. Siapa yang nggak mau kupinang kau dengan bismillah, selesai tahu. Ketika Abdul Somad baca koran berita di internet, ada alumni assalam baru pulang dari Eropa, hebat bahasa Arabnya, mantap ceramahnya, doktor umur 26 tahun. Ada orang nanya ke saya, Ustaz Somad, iya, kenal dengan anak assalam yang doktor umur 26 tahun dari Prancis? Adik kelas saya. Adik kelas saya. Emang Ustaz tamat assalam? Anggota kehormatan. Alumni ini adik kelas saya. 2 hari setelah itu ada koran. Ini Pak Ustaz alumni assalam yang ditangkap KPK. Enggak kenal. Itu enggak tamat itu. Paling cuma kelas 2. Ngaku-ngaku assalam aja. Nah, 15 menit yang terakhir. Tadi saya mulai tausiah jam 4.15. Sekarang jam 4.15 menit berikutnya. Setelah 60 menit baru kita jawab pertanyaan.